Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa, mahasiswa PG PAUD semester 4 pada mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen mengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Kali ini saya akan memaparkan penerapan AI pada pendidikan di Indonesia. Sebelumnya saya akan membahas istilah Artificial Intelligence atau AI pertama kali dikenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Menurut John McCarthy, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia, atau istilah lainnya disebut cognitive task, yaitu bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dari data dan informasi yang sudah diprogramkan. Dalam lingkup pendidikan, AI bisa berperan dalam banyak aspek, seperti yang dikatakan oleh Direktur SEAMEO, Adel Agnes, yang meyakini AI dapat mempermudah kinerja guru, terutama dalam urusan administrasi, seperti menentukan nilai akhir berdasarkan bobot penilaian. AI juga dapat mempermudah guru dalam melangsungkan KBM dan berbagai aktivitas pembelajaran lainnya. Di sini saya akan memaparkan 7 contoh penerapan AI dalam pendidikan. Yang pertama ada mentor virtual. Fungsi AI yang saat ini cukup banyak diterapkan nih pada berbagai platform teknologi pendidikan yang terutama berbasis daring, yaitu sebagai mentor virtual. AI ini bisa memberikan informasi atau umpan balik nih dari aktivitas belajar dan soal para siswa nih. Nah, terus mereka bisa kasih rekomendasi materi yang misalkan seorang guru atau tutor seperti itu. Contohnya itu adalah Blackboard. Ini adalah alat yang digunakan di perguruan tinggi di Eropa dan Amerika. Alat AI ini banyak banget nih dipakai para dosen atau profesor untuk mempublikasikan catatan, pekerjaan rumah, kuis, dan tes yang memungkinkan siswa dapat mengajukan pertanyaan dan tugas untuk proses penilaian. Yang kedua adalah voice assistant. Ini lebih ke mentor virtual, tapi voice assistant ini lebih mengandalkan fungsi suara sebagai pusat interaksi dan komunikasi. Voice assistant ini adalah teknologi AI yang paling banyak dikenal di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Contohnya kayak Google Assistant, Siri, atau dari aplikasi di Apple, di iPhone, Cortana Microsoft, dan lainnya. Nih, voice assistant ini bisa jadi murid bisa cari materi, referensi soal, artikel, sampai buku, cuma ngomong dengan kata kuncinya aja. Jadi kayak misalkan kita mau tanya ke Google atau Siri, Google, aku mau cari fungsi penerapan AI kayak gitu. Itu bisa keluar langsung cuma dengan suara doang loh, nggak perlu ngetik. Ada lagi di dalamnya termasuk smart content, merupakan teknologi AI yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital. Misalkan nih kita nggak perlu pakai lagi nih buku-buku perpustakaan di sekolah karena semua sumbernya itu udah jelas. Kalau misalkan kita cari di Google udah banyak banget ya, kita bisa pilih sumber-sumber yang terpercaya gitu kan. Nah, yang keempat adalah presentation translator. Lebih ke mengandalkan suara dari fungsinya ya, lebih ke terjemahan. Ini hampir mirip sama voice assistant ya yang tadi saya katakan. Lebih kayak ke bagaimana kita menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa yang kita inginkan, misalkan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Yang kelima ada global source. Teknologi AI ini udah banyak banget diterapkan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Murid itu bisa cari daring di seluruh dunia, yaitu platform yang khusus untuk minat dan bakat yang kita inginkan. Bisa ada kursus gratis sampai yang trialnya itu nggak bayar dulu gitu, kita bisa tes dulu. Contohnya itu yang sering kita dengarkan itu mungkin kayak misalkan kursus Udemy, Google AI, Alison, Khan Academy, Duolingo, dan banyak lagi. Ada lagi yang keenam yaitu automatic assessment. AI itu bisa juga untuk keperluan assessment atau koreksi soal otomatis secara online. Ini mempermudah guru nih menyiapkan atau mengadakan kuis ulangan nih secara praktis. Guru nggak perlu lagi cari harus bikin soal dan koreksi soal secara manual. Jadi AI akan lihat sendiri instruksi yang udah diprogramkan dan bisa belajar sesuai dengan kebiasaan atau murid kerjakan.
Nah, AI ini lebih ke arah merekomendasikan materi yang berdasarkan yang sudah diperoleh. Contohnya automatic assessment itu fitur pembuatan kuis dan koreksi otomatis yang disediakan di platform Kejar Cita. Yang ketujuh, ada personalized learning. Ini udah umum banget karena ini mirip banget sama teknologi AI yang lainnya. AI ini akan ngumpulin nih data yang udah dikerjakan sama murid. Selanjutnya, solusi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna juga ada di sini. AI ini kasih rekomendasi konten, kasih tahu jadwal belajar pengguna, dan banyak fungsi lainnya ya. AI ini akan belajar nih gimana caranya mengoptimalkan cara belajar pengguna agar proses bisa lebih baik dan efektif. Contohnya itu Khan Academy, Duolingo, yang paling kita sering dengar adalah Ruang Guru itu adalah personalized learning. Nah, kesimpulannya adalah manfaat teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan dan kemauan belajar. Yang kedua, menambah kreativitas guru dan murid. Yang ketiga, yang pastinya lebih praktis, karena nggak perlu secara langsung, nggak perlu capek-capek menghabiskan waktu langsung dari gadget masing-masing. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan bagi orang tua, bagi murid, semuanya lebih aman karena bisa dikondisikan di rumah. Yang keenam, sumber belajar lebih mudah didapatkan dan pastinya banyak yang terpercaya. Yang keenam, informasi atau kurikulum yang didapat lebih up to date. Misalkan apa yang kita cari langsung nemu berdasarkan sumber-sumbernya langsung yang up to date, yang baru langsung muncul. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.